Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamid Lukman Hakim, dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Yang terhormat Bapak Peri Setiawan, SPMAGR, yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dari komoditas bawang putih yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Latar belakang: Kabupaten Temanggung merupakan sentra utama bawang putih di Indonesia. Daerah ini memiliki kondisi agroklimat yang sangat mendukung, mulai dari ketinggian 800 sampai 1.500 mdpl, suhu yang sejuk, hingga tanah vulkanik yang subur. Kombinasi faktor tersebut menjadikan bawang putih tumbuh optimal dengan kualitas umbi yang besar dan aroma yang kuat. Tetapi petani masih menghadapi berbagai kendala dalam budidayanya, seperti keterbatasan pupuk subsidi, iklim yang tidak menentu, serta serangan hama dan penyakit yang sering menurunkan produksi serta hasil panen mereka. Selain itu, pemasaran masih bergantung pada pengepul sehingga harga tidak stabil. Terus minimnya akses pembiayaan dan pendampingan juga membuat usaha tani bawang putih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh agar budidaya bawang putih di Temanggung dapat dikembangkan lebih baik dan menguntungkan petani. Selanjutnya, pengertian dari bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum L adalah tanaman hortikultura berumbi yang sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman ini digunakan sebagai bumbu masakan, bahan pangan fungsional, hingga obat tradisional karena mengandung senyawa alicin yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Bawang putih termasuk tanaman semusim yang tumbuh baik di daratan tinggi dengan suhu yang sejuk seperti yang terdapat di daerah Temanggung. Selain digunakan masyarakat, bawang putih juga menjadi komoditas agribisnis yang bernilai ekonomi dan memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Nah, ini juga termasuk ke dalam golongan ketahanan pangan yang menjadikan visi ataupun misi dari presiden sekarang. Selanjutnya ada Rex Victor. Rex Victor usaha tani bawang putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang dimana ada 16 permasalahan. Yang pertama, sulitnya pendapatan terhadap pupuk subsidi. Yang kedua, kondisi iklim tidak menentu. Yang ketiga, timbulnya serangan hama dan penyakit. Keempat, pengendalian dengan pestisida dan ketergantungan. Kelima, minimnya penggunaan teknologi. Keenam, menghambat produktivitas petani. Ketujuh, penurunan perekonomian petani. Kedelapan, kurangnya regenerasi petani. Kesembilan, minimnya keterlibatan pemerintah petani. Kesepuluh, bergantung harganya pada bergantung terkait harga yang ditetapkan. Ke-11, tidak ada ketetapan harga dari pemerintah. 12, terganggunya hasil panen. Ke-13, kurangnya keterlibatan akademisi. Yang ke-14, tidak ada kepastian terhadap pembeli. Terus ke-15, belum ada keterlibatan pembiayaan usaha pertanian. Ke-16, minimnya pemahaman inovasi promosi produk. Nah, di sini ada Rick Picture lengkap dengan nomor-nomornya, yang dimana ada beberapa panah yang menunjukkan dan juga angka-angkanya terkait dari permasalahan tersebut. Jadi dalam Rick Picture ini menggambarkan bahwa permasalahan bawang putih merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Di dalam sistem ini, petani sebagai pelaku utama, penyuluh, pemerintah daerah, pengepul, lembaga pembiayaan, penyedia sarana produksi, akademisi, bahkan media. Jadi setiap komponen saling mempengaruhi. Misalnya kebijakan pemerintah berdampak pada akses pupuk pembiayaan. Penyuluhan berperan dalam teknologi budidaya, sementara pengepul mempengaruhi stabilitas harga. Jadi fitur ini membantu kita memahami bahwa solusi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh aktor dalam
sistem agribisnis. Nah, selanjutnya ada Ketua Usaha Tani Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Yang dimana analisis ketua ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada customer, actors, transformation, worldview, owners, dan environment. Yang pertama itu ada customer. Customer atau pihak yang paling terdampak adalah petani bawang putih, pengepul, konsumen, dan pelaku usaha agribisnis. Yang dimana pihak yang lain menerima manfaat atau terkena dampak dari transformasi yang dilakukan. Selanjutnya ada actors. Dalam sistem ini meliputi petani, penyuluh, dinas pertanian, lembaga pembiayaan, pengepul, akademisi, media, serta penyedia pupuk dan benih. Yang dimana pihak-pihak yang dapat melakukan transformasi dalam implementasi sistem. Terus yang ketiga ada transformation. Yang diharapkan adalah perubahan dari sistem budidaya yang penuh kendala menjadi sistem agribisnis yang lebih produktif, modern, serta stabil. Jadi perubahan yang terjadi atau konversi ini dari input jadi ke output. Untuk poin keempat ada worldview. Worldview atau sudut pandang besarnya menunjukkan bahwa penguatan sistem bawang putih penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendukung ketahanan pangan. Jadi cara pandang yang membuat transformasi menjadi berarti. Terus selanjutnya poin kelima ada owners, yang dimana pihak yang memiliki otoritas yaitu seperti pemerintah pusat, dinas pertanian, BPP, dan lembaga pembiayaan. Jadi pihak yang memiliki kewenangan menghentikan ataupun melanjutkan transformasi. Terus poin terakhir itu ada environment, di mana kendala luar mencangkup perubahan iklim, fluktuasi harga, ketersediaan pupuk, serta hama dan penyakit. Jadi kendala luar yang tidak dapat dikendalikan tetapi memengaruhi pada sistem. Selanjutnya ada mind map pengembangan agribisnis usaha tani bawang putih Temanggung, Jawa Tengah. Yang dimana di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pelaku usaha agribisnis bawang putih, ada pengepul, ada pemerintahan, BPP, Saprotan, akademisi, media, serta bank atau koperasi. Nah, pada mind map pengembangan usaha agribisnis bawang putih, terlihat bahwa penguatan di berbagai aspek itu perlu dilakukan. Misalnya pada perbaikan teknik budidaya seperti penggunaan benih yang unggul dan pengendalian hama terpadu. Yang kedua itu ada peningkatan teknologi seperti alsintan dan fasilitas penyimpanan seperti gudang contohnya. Terus yang ketiga itu ada pengembangan pemasaran. Jadi melalui kemitraan, promosi, dan stabilitas harga yang bisa membantu petani untuk mendapatkan hasil yang setimpal dari yang mereka tanam. Terus yang keempat itu ada peningkatan permodalan. Itu baik dalam melalui koperasi maupun lembaga keuangan. Yang dimana itu dapat membantu para petani untuk menambah modal dalam melakukan usaha taninya. Selanjutnya yang terakhir itu ada penguatan kelembagaan yang dimana termasuk pada peran penyuluh dan akademisi dalam pendampingan. Jadi untuk menambah pengetahuan serta wawasan dari para petani seperti misalnya untuk diversifikasi produk yang dimana hasil pertanian tersebut tidak hanya langsung dijual tetapi bisa juga diolah untuk memperlama umur simpan dari bawang putih tersebut. Jadi mind map ini menunjukkan arah pengembangan bawang putih jika ingin komoditas yang lebih unggul dan bisa berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, bawang putih adalah tanaman berumbi yang banyak dipakai sebagai bumbu dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari risk fitur terlihat bahwa permasalahan bawang putih tidak berdiri sendiri, tetapi
melibatkan banyak pihak seperti petani, penyuluh, pemerintah, pengepul, hingga lembaga pembiayaan. Selanjutnya, melalui analisis catwalk, petani menjadi kelompok yang paling merasa berdampak, sementara pemerintah dan dinas pertanian berperan penting dalam mengatur dan memperbaiki kondisi pertanian, khususnya di bawang putih. Dari mind map menunjukkan bahwa pengembangan bawang putih membutuhkan perbaikan di berbagai aspek seperti teknologi, budidaya, harga, serta modal. Jadi secara keseluruhan, peningkatan bawang putih hanya bisa tercapai jika semua pihak bekerja sama dan sistem pertaniannya diperkuat dari hulu sampai hilir. Baik, terima kasih yang sudah menyimak. Akhirul kalam, lillahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.